Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 66. Duduk dulu kak, Sisil menarik tangan Nico dan mengajaknya duduk. Hampir 2 jam berputar di Gardens by the Bay, membuatnya kelelahan dan kehabisan tenaga. Nafasnya bahkan sampai tersengal, kening dan pelipisnya sudah dipenuhi keringat. Sisil mengibaskan kedua tangan di depan wajahnya untuk menghilangkan rasa panas. Nico menatap datar. Dia melepaskan topi di kepala Sisil dan menyeka keringatnya perlahan. Aku bilang juga apa, nggak perlu dilihat seluruhnya, tegurnya. Nico memasangkan kembali topi milik Sisil. Lagi-lagi Sisil dibuat meleleh atas sikap manis dan perhatian yang diberikan oleh Nico. Meski Nico menegur dengan nada bicaranya yang ketus, tapi tindakannya sangat bertolak belakang. Laki-laki itu menyeka keringat di keningnya Sisil dengan penuh perhatian. Tapi aku kan penasaran kak, sudah sampai di sini sayang kalau nggak keliling, ujarnya memberi pembelaan. Diajak nggak mau, alasannya perih, tapi jalan hampir 2 jam nggak masalah, sindir Nico. Dia tidak menatap Sisil sedikit pun, tangannya sibuk membuka botol air mineral dan menyodorkannya pada Sisil. Sisil mencebikkan bibirnya karena merasa tersindir. Dia menerima air mineral dari Nico dan langsung meneguknya. Itu kan beda cerita kak, jalan tuh nggak pakai digempur itunya, jadi nggak terlalu berpengaruh kalau cuma buat jalan, nggak ada efek memperparah lecetnya. Sisil memberikan alasan dengan bicara tanpa jeda. Nico sempat terkejut saat Sisil mengatakan digempur. Dia hampir saja tertawa setelahnya namun mengurungkan diri karena wajah Sisil terlihat kesal. Lagian kenapa sih harus kenceng-kenceng? Emangnya nggak bisa slow sedikit? Tanya Sisil heran. Nggak ada bedanya kan, bukannya sama-sama enak? Nico membulatkan mata mendengar ucapan Sisil yang sudah mulai frontal. Ayo pulang. Nico berdiri, dia mengambil botol air mineral di tangan Sisil. Kenapa buru-buru? Kak Nico gak kepengen kan cuma gara-gara aku ngomong kayak gitu? Sisil ragu untuk beranjak. Dia terlihat takut karena merasa salah bicara hingga membuat Nico langsung mengajaknya pulang. Ucapannya seperti membuat Nico jadi ingin melakukan pergulatan panas itu. Kamu itu mulai ngelantur bicaranya. Nico mengetuk pelan kepala Sisil dengan telunjuknya. Papa sama Mama sudah menunggu kita di apartemen 1 jam yang lalu. Apa? Sisil terperanjat dan langsung berdiri. Kenapa Kak Niko nggak bilang dari tadi? Terus kenapa diem aja pas aku minta keliling? Harusnya Kak Niko bilang kalau Mama sama Papa nungguin kita. Kita kan bisa pulang lebih awal. Sisil terus menyerocos, dia meminta penjelasan dari Niko yang sejak tadi tidak mengatakan apapun padanya tentang kedua orang tua Niko yang sedang menunggunya. Padahal saat dia merengek pada Niko untuk berkeliling, Niko hanya menghela nafas saja dan menuruti keinginannya tanpa mengatakan apapun. Kalau Niko bilang sejak awal, mungkin Sisil juga tidak akan berkeliling sampai hampir 2 jam. Bukannya tadi kamu sampai merengek minta keliling, aku yang akan repot kalau kamu menangis di sini. Niko bicara dengan wajah datar, dia menggandeng tangan Sisil dan mengajaknya pergi dari tempat wisata itu. Harusnya sekarang kalian sedang bulan madu, tapi kami malah menyuruh Niko menjenguk JJ. Mama Risa menatap sepasang pengantin baru itu dengan tatapan lembut. Dia sedikit tidak enak, karena sudah membuat keduanya repot di hari pertama mereka menjadi sepasang suami istri. Meski awalnya sedikit tidak setuju dengan pernikahan mereka yang mendadak, karena usia Sisil yang masih cukup muda, namun Mama Risa tetap pengertian pada keduanya dengan memikirkan bulan madu mereka yang harus tertunda karena harus mengirim Niko ke Singapura. Tidak masalah, Mah. Lagi pula kami tidak pernah merencanakan untuk bulan madu, sahut Sisil dengan kebesaran hatinya. Dia sama sekali tidak merasa terganggu sedikit pun tentang bulan madu yang belum terlaksana. Tidak merencanakan bulan madu saja, Niko meminta untuk terus menggempurnya. Niko melirik Sisil, dia tidak setuju dengan ucapan yang dilontarkan oleh istrinya, namun dia tidak menyanggahnya.
Tapi Mama dan Papa merasa tidak enak. Kami janji akan memberikan tiket bulan madu untuk kalian saat libur semester nanti. Ucapan Mama Risa langsung mendapat respon dari Niko. Dia terlihat menahan senyum penuh kemenangan karena akan diberi kesempatan untuk bulan madu dengan waktu yang cukup lama. Memang sudah seharusnya Mama dan Papa memberikan kami tiket bulan madu. Niko mulai bersuara, semangatnya membara berkat membahas soal bulan madu. Kami juga tidak akan pulang sekarang, masih ada waktu 2 malam lagi untuk menginap di hotel, tuturnya. Kamu ini semangat sekali, seru Papa Alex. Dia sadar kalau putranya sudah dewasa, namun tetap saja merasa heran begitu melihat Niko sangat antusias ketika membahas tentang bulan madu. Jangan sampai kamu mencuri start, ingat dengan permintaan papa mertua kamu. Ya, aku tahu, jawab Niko acuh. Setelah hampir 1 jam mereka terlibat obrolan, Niko pamit pulang untuk kembali ke hotel. Saat berpamitan pada Papa Alex, lagi-lagi Papa Alex memberikan peringatan pada Niko untuk selalu mengingat pesan dari papa mertuanya. Berbeda dengan Mama Risa yang beberapa kali memeluk Sisil sebelum menantunya pergi. Sisil sudah sangat dekat dengan Mama Risa, sikapnya yang ceria membuatnya cepat mengambil hati kedua orang tua Niko. Terlebih sifat dan sikapnya hampir sama dengan JJ. Niko menarik 2 koper yang tadi dia bawa dari apartemen JJ, baju miliknya dan Sisil tentu saja harus ikut bermalam di hotel bersamanya. Mereka sampai di hotel hampir pukul 6 sore. Niko masuk ke dalam hotel dan langsung menyeret koper mereka ke walk-in closet. Niko tidak berbicara apapun pada Sisil sejak pergi menuju hotel. Laki-laki itu terlihat beberapa kali melamun, tak mau ambil pusing dengan sikap Niko. Sisil memilih merebahkan diri di sofa untuk menghilangkan rasa lelah dan kantuknya. Mandi dan makanan malam dulu, setelah itu baru bisa lanjut tidur. Suara besar Niko terdengar lembut, namun mampu membangunkan Sisil yang rupanya baru saja terlelap karena ketiduran. Sisil tidak bergerak sedikit pun, dia masih bengong karena dipaksa bangun, padahal baru saja terlelap dengan rasa kantuk yang sulit untuk ditahan lagi. Ngantuk kak, aku mau tidur dulu sebentar. Suara Sisil terdengar samar, dia sudah kembali kehilangan kesadaran, dan matanya kembali terpejam. Niko hanya menghela nafas, dia berjalan mendekati sofa, badannya sedikit menunduk untuk mengangkat tubuh Sisil. Niko membawa Sisil ke ranjang dan merebahkannya di sana. Sepertinya Sisil memang mengantuk berat. Dia tidak bangun meski digendong dan dipindahkan ke ranjang, padahal baru beberapa detik yang lalu memejamkan mata. Sudah 2 jam berlalu, Niko membiarkan Sisil untuk istirahat, namun sampai saat ini tak kunjung membuka matanya. Niko menahan tawa. Sudah hampir 5 menit dia menjahili Sisil dengan mencolok hidung dan terkadang memainkan bibir Sisil dengan telunjuknya. Tapi Sisil sama sekali tidak bangun dan hanya menggeliat kecil. Mau tidur sampai kapan? Kamu belum mandi dan makan malam, ujar Niko berbisik. Aku gak mau mandi, Mam, masih ngantuk, sahut Sisil lirih, matanya masih terpejam, dan itu semakin membuat Niko menahan tawa. Sisil sampai mengira Niko sebagai mamisonya. Mandi dulu, kamu bisa lanjut tidur nanti. Niko masih menatap lekat wajah Sisil yang masih damai terlelap. Sisil tidak lagi menyahuti ucapan Niko. Niko beranjak, dia membereskan makan malam milik Sisil dan membawanya ke dapur. Niko tidak lagi membangunkan Sisil, dia membiarkan istrinya itu tidur karena tidak tega membangunkannya lagi. Selesai menyimpan makan malam Sisil, Niko ikut merebahkan diri di samping Sisil dan memeluknya. Beberapa menit kemudian dia ikut terlelap. Niko membuka mata perlahan, dia langsung bangun begitu tidak mendapati Sisil ada di ranjang. Kemana anak itu? Niko melirik jam yang menunjukkan pukul 11 malam, dia sudah tertidur selama 3 jam. Niko mencari Sisil di semua ruangan yang ada di kamar, termasuk kamar mandi, tapi tidak menemukan keberadaan Sisil. Niko langsung bergegas keluar. Niko menghembuskan nafas. Dia menghampiri Sisil yang sedang berada di dapur berdiri di depan wastafel. Sedang apa? Sisil langsung terperanjat dan berbalik badan. Keningnya hampir saja menyentuh bibir Niko yang berdiri di belakangnya tanpa jarak. Ya ampun, Sisil memegangi dadanya yang berdetak kencang.
Kak Niko bikin kaget aja, aku pikir suara makhluk tak terlihat, ujarnya. Niko tidak menyimak ucapan Sisil, dia justru memperhatikan Sisil yang terlihat segar dengan memakai dress yang berbeda. Kamu sudah mandi? Tanyanya. Sudah, aku juga baru selesai makan. Bangun karena kelaparan, tuturnya sambil menyengir kuda. Kak Niko kenapa bangun juga? Niko tidak menanggapinya, pikirannya sudah tertuju pada bibir Sisil sejak tadi. Dia meraih tengkuk Sisil, memagut bibir dan menciumnya lembut. Sisil sempat terkejut, namun perlahan membiarkan Niko mengabsen setiap inci bibirnya. Masih perih? Tanya Niko setelah melepaskan ciumannya. Nafasnya mulai tidak teratur karena sudah diselimuti gairah. Sisil menggeleng pelan. Dia masih mengatur nafasnya setelah Niko menciumnya cukup lama. Mau main di dapur? Niko bertanya sambil membuka resleting dress yang dipakai Sisil. Wanita itu tidak menjawab karena Niko sudah berhasil menurunkan dressnya hingga jatuh ke lantai. Jadi tanpa menjawab pun, Niko akan tetap meneruskan kegiatannya di dapur. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.